eh, oh ya, sepertinya tadi ada yang lupa ya. Jadi di sini harusnya kita masih kalikan dengan faktor K lambda yang ada di sini ya. K lambdanya ini belum kita kalikan. Jadi kita baru menghitung integralnya ini saja. Dan untuk mendapatkan E harus kita kalikan dengan faktor K lambda. Jadi untuk tadi ini masih ada yang kurang harusnya. Nah, ini kita yang kita hitung ini ada K lambdanya belum ada ya. Jadi kita tulis di sini aja K lambda sehingga untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan E-nya, maka di sini EZ itu kita harus kalikan dengan di sini adalah K lambda. Itu ya. Jadi ini kita kalikan dengan K lambda. Nah, jadi ini yang benar. Oke. Yang tadi masih kurang. Nah, baik, untuk berikutnya kita akan coba bahas distribusi untuk muatan yang tidak berhingga. Jadi gitu. Jadi misalkan di sini kita punya sebuah muatan garis yang panjangnya tak hingga gitu. Misalkan kita coba gambarkan di sini. Oke, jadi misalkan saya punya muatan garis yang panjangnya tak hingga gitu. Misalnya gini. Hapus bagian atasnya, bagian bawahnya juga kita hapus, gitu ya. Nah, ini dia ke sana itu sampai ke tak hingga, ke sana ke atas juga sampai ke tak hingga gitu. Misalkan di sini ada sebaran muatan positif gitu ya di sepanjang kawat tak hingga ini. Nah, kenapa kita tertarik untuk membahas untuk kawat yang panjangnya tak hingga ini? Sebenarnya dia itu adalah idealisasi ya. Dia merupakan idealisasi dari kawat berhingga, tapi kalau dilihat dari dekat tuh. Nah, yang kita ingin cari tahu di sini adalah seperti apa sih medan listrik yang dihasilkan oleh kawat yang tak berhingga ini. Jadi kalau kawat tak berhingga panjangnya itu untuk medan listriknya mungkin kita bisa gambarkan. Oke, coba kita gambarkan kayak gini lah. Ya, ups, atau ininya aja yang kita pindah, nah ini kita pindah ke tengah-tengah gitu misalkan. Nah, ini kita pindah sini dulu, ini kita sedikit kita hapus. Oke, ini sedikit kita hapus yang bagian tengahnya, terus kita letakkan ini di tengah gitu misalnya. Nah, seperti apa sih nanti medannya itu? Jadi medannya itu dia akan arahnya ke arah luar. Medannya itu dia misalnya di sini titik pusat, dia nanti akan ke sini, ke sini, ke sini. Nah, gitu ya. Jadi medannya itu bentuknya akan seperti ini nanti. Nah, medan listriknya itu adalah mulai dari tengah tempat dia muatannya itu menjurus ke luar gitu. Jadi dalam bentuk lingkaran gitu ya. Nah, ini adalah medan listriknya ke arah luar. Nah, dan itu
rata nanti ke semua ini, dia akan bentuk medannya kayak begitu semuanya ya, keluar gini tuh ya. Nah, medan bentuk yang homogen seperti ini itu bisa didekati kalau misalnya saya punya muatan yang berhingga panjangnya, kawat yang berhingga panjangnya. Misalnya gini, kawat yang berhingga panjangnya, jadi panjangnya cuma sekian. Nah, kalau kawatnya panjangnya sekian, ini medan listriknya kayak apa? Medan listrik sebaran yang disebabkan oleh, misalnya di sini ada banyak muatan positif gitu misalnya. Jadi ini positif, 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 positif gitu ya. Nah, seperti apa sih medan listrik yang disebarkan oleh muatan garis yang berhingga ini? Nah, kalau kita lihat di muatan garis yang tak hingga itu, semuanya kan radial ke arah luar ya, radial ke arah luar ini, dan itu di sepanjang garis ini. Nah, tapi kalau misalnya dia muatannya berhingga, maka nanti medan listriknya itu akan memenuhi ruang sesuai dengan jadi melengkung gini. Di dekat ujung dia akan melengkung, tapi semakin ke tengah dia akan semakin homogen, mirip dengan yang tak hingga gitu ya. Tapi kalau di sini dekat dengan ujung dia akan berbelok. Nah, kurang lebih penggambaran medan listriknya kayak gini. Nah, yang di sekitar daerah tengah ini itu yang menyerupai seperti distribusi muatan tak hingga. Jadi nah, yang ada di sekitar daerah tengah ini, yang saya kasih kotak merah ini mirip seperti distribusi di muatan tak hingga. Ini nggak usah di sini, mirip gitu aja langsung. Mirip distribusi medan pada muatan garis tak hingga. Itu ya. Jadi kita bisa ibaratkan itu idealisasinya dari yang berhingga itu. Kalau di tengah itu dia seperti dimunculkan oleh muatan garis yang panjangnya tak hingga. Lalu bagaimana dengan kalau permukaan gitu misalnya. Nah, kalau permukaan, misal saya punya sebuah permukaan, anggap permukaan kayak gini gitulah ya. Saya punya permukaan gitu, yang sebenarnya dia itu luasnya tak hingga juga. Jadi sisi-sisinya itu ke empat arahnya itu tak hingga panjangnya. Nah, seperti apa medan listrik yang dibangkitkan oleh lembaran yang tak hingga ini? Kita anggap aja dia misalnya bermuatan positif gitu ya. Maka medan listriknya akan ke arah yang sebelah atas akan ke arah atas, yang sebelah bawah akan ke arah bawah gitu. Jadi dan dia terdistribusi secara homogen gitu ya. Di titik ini dia akan begini. Tuh. Jadi di setiap titik di lembaran itu yang ke arah atas akan menghasilkan medan ke arah atas, yang ke bawah akan menghasilkan medan ke arah bawah, dan distribusi medan listriknya ini adalah homogen di seluruh permukaannya. Nah, gimana kalau misalnya kita lihat dari samping gitu ya, tampak sampingnya itu seperti apa? Tampak sampingnya itu akan tampak seperti ini. Kalau dari samping kan berarti yang tak hingga tadi hanya seperti garis gini, oke? Permukaannya itu sebuah garis tipis gitu. Cuman medannya itu akan dan ini ke sana tentu tak hingga, ke sana juga tak hingga, tapi ke arah kita tak hingga, menjauh juga tak hingga. Dan itu medannya kalau dilihat dari samping itu ya terdistribusi homogen medan listriknya.
Yang sebelah bawah ya tentu seperti ini dia medan listriknya. Kalau muatannya positif, kalau muatannya negatif tanda panahnya semua dibalik. Nah sekarang gimana untuk muatan permukaan yang berhingga ya. Jadi kalau dia itu berhingga, ini misalnya ini yang tak hingga luas. Nah kalau yang berhingga itu mudahnya kita bisa gambarkan kayak gini. Jadi kalau dilihat dari samping dia cuma garis begini. Kemudian seperti apa medan listriknya? Medan listriknya tentu saja nanti dia di dekat ujung itu akan bentuknya melengkung kayak gini ya. Nah gini. Nah kita bisa lihat di daerah yang di tengah itu kita bisa dekati juga seperti medan yang tak hingga luasnya gitu ya. Nah kalau dia cuma di sini dia akan menghasilkan, kalau dia dekat ke ujung dia berbelok, tapi kalau di tengah kita akan menghasilkan pendekatan yang bisa dianggap mirip dengan sebaran medan tak hingga luasnya. Hingga luasnya. Oke. Nah, untuk medan-medan yang tak hingga luasnya ini atau tak hingga panjangnya tersebut, itu terdapat suatu metode khusus atau cara khusus, cara yang digunakan untuk mencari tahu medan listriknya ya. Dan cara itu tertuang dalam satu bentuk hukum yang disebut dengan hukum Gauss. Oke, nah apa itu hukum Gauss? Jadi hukum Gauss itu secara matematika dituangkan dalam bentuk rumusan kayak gini. Jadi integral tertutup dari permukaan dari suatu medan listrik didotkan dengan elemen permukaan sama dengan muatan yang ada di dalam permukaan tersebut dibagi dengan epsilon 0. Nah oke, ini adalah bentuk dari hukum Gauss. Nah sekarang apa artinya? A itu adalah elemen permukaan. Jadi kalau kita gambarkan misalkan untuk muatan titik, misal saya punya sebuah muatan titik, kemudian dia dilingkupi oleh suatu bola ya, dan bolanya ini oke, misalnya dia dilingkupi oleh suatu bola. Nah bola ini yang kita sebut dengan permukaan Gauss gitu ya. Ini adalah permukaan Gauss. Intinya dia adalah sebuah permukaan yang melingkupi keseluruhan dari muatan. Nah ini adalah bola kita. Oke. Nah ini adalah permukaan dari bola adalah permukaan Gauss. Nah, permukaan Gauss ini bentuknya macam-macam tergantung muatan yang dilingkupi. Nah, nanti kita akan lihat contoh bagaimana aplikasinya untuk kawat yang tak hingga dan luas permukaan yang tak hingga.
Nah, sekarang kita lihat dari permukaan Gauss ini, kalau misalkan kita ambil kulitnya sedikit kulit dari permukaan Gauss ini. Misalkan kita ambil kulitnya bola, ada di sebelah sini misalnya. Kulitnya kita ambil, jadi kulitnya ini. Nah, kulitnya ini, kulit bola yang ada di sini, yang kita ambil, kita kelupas di permukaannya itu memiliki luas sebesar dA. Ya, jadi kulit bola itu permukaan luasnya adalah sebesar dA, dan dA-nya itu adalah dA yang sama dengan dA yang ini ya. Jadi dia ini adalah elemen permukaan dari permukaan Gauss. Nah, kulit bola tadi itu dia sebenarnya permukaan ini adalah vektor ya, seperti kita bisa lihat di sini ada tanda vektor pada dA yang di sini. Vektornya itu ke arah mana? Vektornya itu adalah ke arah tegak lurus dari permukaan di titik itu. Jadi kalau misalnya di sini ini kita anggap di sini tegak lurus permukaan, dan vektornya kalau bola itu kan arahnya ke arah radial ya, keluar dari pusat memancar keluar ke pusat. Ini adalah vektornya, dan ini biasanya vektornya kita sebut sebagai entropi atau entopi. Umumnya sebutnya adalah entopi. Intinya dia adalah permukaan vektor satuan normal, dan kalau dalam kasus permukaannya bola itu adalah entropi atau dalam arah radial, keluar tegak lurus permukaan di titik tersebut. Sehingga dari sini saya bisa nyatakan kulit bola tadi, elemen kulit bola itu sebagai sebuah vektor. Vektornya itu adalah dA dengan tanda panah, yaitu sama dengan dA dikali dengan vektor normalnya, vektor normal permukaan, sedangkan vektor normal permukaannya adalah dalam arah R gitu ya. Jadi ini dia DAR gitu. Ini contoh kasus untuk bola. Nah, sekarang kita lihat di sini key-in di dalam ini rumusan hukum Gauss, key-in yang ada di sini ini apa? Key yang ada di inside atau di dalam permukaan dari permukaan Gauss tersebut. Nah, ini kan permukaan bolanya di sini, maka key-nya itu ya yang titik muatan di tengah itu. Jadi misalnya di sini adalah muatan key ya. Maka key-in-nya sama dengan key itu. Kemudian E-nya sendiri, E yang ada di dalam hukum Gauss ini gimana? E yang ada di dalam hukum Gauss itu adalah medan listrik yang dipancarkan oleh yang dipancarkan oleh key tersebut. Jadi kalau di sini kan dia medan listriknya memancar kemana-mana ya. Jadi dia nembus ke sini, dia nembus ke sini, dia nembus ke sini. Tapi kita lihat di setiap titik E ini itu sama dengan E dalam arah entropi kan gitu ya. Dan di permukaan bola itu kan E-nya selalu konstan sama dia. Nah, kita lihat dia ternyata sama searah dengan elemen permukaan. Jadi E yang ada di sini itu sejajar dengan DA gitu ya. Dia sejajar dengan DA. Nah, sekarang maksud dari integral tertutup ini apa? Maksud dari integral tertutup itu adalah kita dotkan antara E dan DA. E yang ada di sini kita dot produkkan dengan dA, kemudian kita integralkan untuk seluruh permukaan tertutup tersebut. Sehingga hasilnya itu adalah apa? Flux. Hasilnya adalah flux. Jadi integral ini itu adalah integral yang disebut dengan flux medan listrik atau jumlah medan listrik yang menembus tegak lurus suatu permukaan tertutup ya. Ini adalah flux total. Flux medan listrik. Nah, tentu flux sebenarnya nggak harus permukaannya tertutup, tapi untuk hukum Gauss ini adalah flux dari yang permukaan tertutup. Jadi saya tuliskan aja integral suatu medan didotkan dengan vektor permukaan, elemen permukaan itu disebut sebagai flux medan listrik. Jadi kalau misalnya di sini diganti dengan E-nya itu diganti dengan medan listrik diganti dengan medan magnet, maka itu integralnya namanya adalah flux medan magnet. Bukan flux medan listrik, tapi karena di sini adalah medannya itu medan listrik, maka ini disebut sebagai flux medan listrik. Nah, sebenarnya pada prakteknya ini cukup sederhana atau cukup mudah untuk dikerjakan dari hukum Gauss ini. Kita ambil contoh untuk muatan permukaan titik kita yang
ada di sini ya. Jadi kasus ini kita akan bahas. Nah, jadi kita coba kerjakan di situ ke sini ya, misalnya pengerjaannya. Nah, ini adalah integral tertutup dari permukaan r topi dot kan gitu. Ya. Ini dA r topi juga kan ya. Oke, dA r topi seperti yang sudah kita bahas di sini. Ini, oke. Ini sama dengan key in, key yang ada di dalam permukaan Gauss tersebut, yaitu key biasa, yaitu key yang ada di tengah ini, tengah bola, dibagi dengan epsilon 0. Nah, dari sini E dan A-nya, E itu karena di permukaan yang jari-jarinya sama, kan permukaan seluruh bola itu jari-jarinya sama panjangnya, sehingga E itu konstan. Sedangkan R.R yang ada di sini, R.R itu hasilnya sama dengan 1, sehingga integralnya ini akan berubah menjadi E integral tertutup dA gitu, karena R.R-nya udah jadi 1 sama dengan Q per epsilon 0. Nah, ini adalah integral dari dA. Kalau integral tertutup itu artinya berarti total seluruh luasan permukaan yang melingkupi titik tersebut. Berarti di situ dA, integral dA-nya itu sama dengan total permukaan lingkaran kan. Oke. Jadi total permukaan bola, bukan lingkaran, total permukaan bola. Nah, permukaan bola itu sama dengan 4pi r kuadrat kan gitu. 4pi r kuadrat sama dengan Q per epsilon 0. Sehingga kalau kita pindah baris itu sama dengan Q per 4pi epsilon 0 r kuadrat. Nah, ini kan bentuk apa? Bentuk medan listrik yang sudah kita kenal. Kalau kita tuliskan E sama dengan 1 per 4pi epsilon 0 ya, Q per R kuadrat. Nah, ini kan yang ada di sini ini sama dengan K, yang konstanta K yang sering kita pakai itu. Nah, kalau untuk kita buat dalam bentuk vektor gimana? Kalau kita buat dalam bentuk vektor, kita lihat saja dari gambar ini, E yang menembus permukaan ini arahnya selalu ke arah radial R ya. Sehingga kita bisa tuliskan secara vektor di sini sama dengan K gitu, Q R kuadrat R topi kan gitu. Arahnya ke situ. Atau kalau kita mau tuliskan R topinya sebagai vektor biasa, maka E sama dengan K Q per R pangkat 3 R vektor. Nah, ini kan kita sudah cukup mengenal dengan rumusan ini. Jadi ini adalah gambaran dari bagaimana penggunaan hukum Gauss. Kalau misalnya muatan titik. Kemudian berikutnya akan kita gunakan hukum Gauss tadi untuk menghitung medan yang ada di kawat tak hingga, atau setidaknya ada di tengah-tengah sini dari kawat yang berhingga, atau juga untuk permukaan dengan luas tak hingga, atau setidaknya bagian tengah-tengah dari luasan yang berhingga, gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba menghitung untuk yang muatan garis yang tak hingga gitu. Nah, oke. Sekarang kita gambarkan dulu situasinya. Misalkan saya punya sebuah garis tak hingga. Ya. Sebuah garis yang muatan garis yang tak hingga panjangnya gitu ya, sebuah muatan garis yang tak hingga panjangnya. Nah, di sini kita bisa jadi tuliskan misalnya, ini kita hapus dulu bagian atasnya, oke. Bagian bawahnya juga hapus sedikit. Nah, ini ke sana itu adalah tak hingga, sana juga tak hingga panjangnya. Nah, sekarang misalnya dia muatannya positif. Tentu kalau muatannya positif, medannya itu akan keluar seperti yang gambar yang ada di sini ataupun yang di tengah-tengah ini gitu ya. Nah, sekarang kita pilih permukaan Gauss-nya seperti apa. Untuk medan seperti ini kita akan pilih permukaan Gauss-nya itu sebagai silinder. Kita akan gambarkan silinder. Atau kita gambar manual saja.
kita akan gambarkan silinder di sini. Tuh ya, silinder sebagai permukaan Gauss yang melingkupi. Nah, dia menembus di sinilah, dia menembus di situ, dia menembus di sini. Yang melingkupi permukaan yang melingkupi muatan garis tersebut. Misalkan silinder ini panjangnya adalah L gitu. Nah, dan jari-jarinya ke sini itu adalah R. Nah, misalkan jari-jarinya adalah R. Nah, tentu saja medan listriknya akan menembus silinder ini kan ya. Jadi dia akan menembus ke sini, menembus gitu ya, terus ke sini. Dia menembus ke permukaan silinder ini, gitu ya. Nah, arahnya itu adalah arah radial keluar, arahnya pada arah R ini ya, arahnya R topi, arahnya R topi. Nah, ini gambarannya mungkin agak kurang pas, tapi kurang lebih semacam itu. Nah, atau kita bisa buat lebih pas lagi, kita buat bantuan supaya gambarnya lebih baik. Oke, jadi ini kita akan gambar dulu kayak gini ya. Nah, anggap aja ini kayak gini. Nah, ini adalah titik-titik di mana medan itu menembus dari pusat sini. Pada titik ini menembus ada R, ada E. Nah, menembus di situ. E-nya ini arahnya sama dengan, misalkan arah radial keluar itu R ya ER gitu. Sedangkan kalau kita ambil kulitnya DA-nya ada di sini, ini kan DA-nya itu sama juga ya. DA dikali dengan R topi. Nah, ini. Jadi di setiap titik itu E-nya selalu searah dengan elemen kulitnya, elemen kulit dari si silinder. Nah, menembusnya ke situ. Yang bagian atas ini tidak tertembus, bagian atas tidak tertembus medan listrik. Karena medan listriknya cuma ke arah radial. Atau fluxnya di bagian atas dan bawah itu 0, flux listrik. Oke. Nah, sekarang kita coba informasi yang kita perlukan. Misalkan di sini saya tahu bahwasanya rapat permukaan dari ini, rapat muatan garis itu misalnya konstan dan besarnya adalah lambda. Maka dari sini saya bisa tuliskan muatan total yang dilingkupi oleh permukaan Gauss muatan total yang dilingkupi oleh permukaan Gauss kan berarti mulai dari sini sampai ke sini, ya kan? Di situ total muatannya berapa? Nah, ini berarti Qin yang di dalamnya itu adalah lambda dikali dengan panjangnya L ini. Lambda L. Tuh. Nah, sekarang kita bisa masukkan hukum Gauss, yaitu integral tertutup dari medan listrik kalikan dA sama dengan Qin per epsilon 0. Oh ya. Nah, dari sini kita bisa tuliskan integral tertutupnya adalah E, medan E-nya itu konstan, R topi dot dA, R topi juga sama dengan Qi-nya itu tadi apa? Lambda L per epsilon 0 kan gitu. Nah, R dot R itu 1, sisanya tinggal E integral tertutup dari dA atau luas permukaan total yang tertutup itu sama dengan lambda L per epsilon 0. Nah, sekarang ini sebenarnya dia dA-nya ini tidak yang tertutup seluruhnya, karena kita tidak akan hitung yang di bawah dan di atas ini, tutup yang di atas dan di bawah. Karena apa? Karena E di bawah dan di atasnya 0, sehingga otomatis E dot dA ini sebenarnya sudah bukan integral tertutup lagi. Jadi integral dA saja, cuman dA-nya yang mana? dA-nya itu hanya kulit dari silindernya.
kulit yang samping dari silinder, bukan tutup atas dan tutup bawahnya. Jadi di sini kita bisa tuliskan di sini E sama dengan E dikalikan dengan kulit silindernya itu adalah keliling silinder dikali L. Berarti sama dengan 2 PR dikali L sama dengan lambda L per epsilon 0. Ya. Nah, di sini L-nya bisa dicoret. Sehingga E untuk kawat panjang tak hingga itu bisa dituliskan sebagai lambda per 2pi epsilon 0 dikali dengan R. Nah, gitu ya. Kalau kita mau buat vektor, nah, vektornya R-nya, vektor E-nya ke arah mana? Nah, kita bisa lihat E-nya itu selalu ke arah R di sini ya, tadi dari analisa kita. Maka kalau jadi vektor, ini dikasih R topi gini. Nah, itu untuk muatan dengan panjang yang tak hingga. Kemudian gimana dengan muatan yang memiliki luas yang tak hingga? Oke. Nah, di sini kita akan gambarkan permukaannya dulu. Jadi permukaannya kita gambar kayak gini, tapi kita tahu di sini itu luasnya dia tak hingga gitu ya. Nah, tentu medannya itu homogen. Nah, kalau kita lihat dari samping, bentuknya itu gambarnya akan jadi kayak seperti ini. Ya kan? Nah, ini tampak samping. Nah, permukaannya Gauss-nya itu seperti apa? Permukaan Gauss-nya juga silinder. Jadi kalau silindernya kita gambarkan di sini, itu akan jadi seperti ini silindernya. Menembus ini ya. Silindernya itu menembus permukaan tersebut. Ini adalah permukaan Gauss yang akan kita gunakan. Karena dari sini kalau di tampak samping itu dia akan silindernya kayak gini nanti. Nah, silindernya kayak gitu dari samping gitu ya. Nah, sebenarnya permukaannya udah nggak kelihatan, jadi kita gambarkan dia kayak gini aja. Ini adalah silinder tapi tampak samping, jadi hanya kayak kotak biasa. Kita gambarkan kotaknya aja. Nah, silindernya tampak samping tuh kayak gini. Oke. Nah, tentu saja di sini medan listriknya itu menembusnya kemana? Medan listriknya itu untuk yang bagian atas, misalnya ini muatannya positif gitu ya. Muatannya positif, tentu saja dia silindernya muatan listriknya itu akan menembus yang bagian atas akan ke atas, bagian bawah akan nembusnya ke bawah, dan tidak ada yang menembus samping ya, tidak ada yang menembus samping, tidak ada flux di sisi samping. Oke, fluxnya hanya menembus mulai permukaan atas dan bawah. Dia kebalikan dari yang kawat panjang tak hingga tadi. Kalau kawat panjang tak hingga tadi tidak ada flux yang lewat atas dan bawah, semuanya dari samping. Tapi kalau yang kalau yang ini tidak ada yang lewat samping, semuanya nembusnya hanya atas dan bawah. Nah, oke, berikutnya sekarang kita lihat berapa total flux yang menembus permukaan ini. Jadi kita masukkan lagi ke hukum Gauss. Nah, sekarang yang perlu diperhatikan di sini adalah ada rapat muatan permukaan di sini. Jadi misalnya di sini tuh dia punya rapat muatan permukaan homogen yang besarnya adalah sigma, misalnya gitu. Nah, di rapat muatan permukaan ini, saya ingin tahu berapa muatan total yang dilingkupi permukaan Gauss ini. Muatan total yang dilingkupi permukaan Gauss. Permukaan Gauss itu adalah sigma
rapat permukaan dikali dengan pi r kuadrat. Dengan pi r kuadrat itu apa? Pi r kuadrat itu adalah luas ini, ya kan? Nah, luas yang ada di situ. Oke. Nah, dari sini, nah ini sama dengan Qin ya. Qin-nya sama dengan ini. Nah, dari sini kemudian kita bisa hitung dari hukum Gauss-nya, yaitu flux dari permukaan tertutup, flux listrik permukaan tertutup sama dengan Qin per epsilon 0. Nah, sekarang kita lihat tadi permukaannya itu integral tertutup dari E-nya itu arahnya bisa ke atas dan ke bawah gitu ya, bisa ke atas dan ke bawah. Misalnya untuk yang ke atas dulu, untuk yang ke atas maka nah ini integralnya jadi sudah nggak tertutup lagi, tapi kita pecah-pecah. E yang ke atas, misalnya ini E yang ke atas, E plus ini, dan ini adalah E minus. E plus, nah di atas itu N-nya kan ke arah sini, N-nya ke arah sini, normal permukaannya ke arah sini. Jadi searah dengan, semuanya searah dengan medan listriknya. E plus dot dA yang plus gitu ya, plus E minus dot dA yang di bawah gitu ya. Itu sama dengan, nah yang samping-samping 0 nggak ada, sama dengan Qin-nya itu sama dengan sigma pi r kuadrat per epsilon 0 kan gitu. Nah, sekarang kita lihat karena besar E-nya itu homogen, dua ini bisa digabung. Jadi kita bisa tuliskan 2 integral E dA gitu. E dA gini aja. Karena apa? Karena N-nya itu kan jadi 1. Di sini vektor normal yang positif sama ini jadi 1, vektor ini sama ini normalnya jadi 1. Sama dengan sigma pi r kuadrat per epsilon 0 gitu. Nah, sekarang kita berarti E-nya homogen, dia keluar dari ini, integral dA. Hanya itu adalah permukaan dari silinder, permukaan yang, nah ini permukaan itu adalah pi r kuadrat. Pi r kuadrat sigma pi r kuadrat per epsilon 0. Sehingga pi r kuadratnya bisa kita coret. Sehingga di sini saya punya hasilnya E sama dengan sigma per 2 epsilon 0. Nah, kalau kita bawa dalam bentuk vektor gimana? Tergantung, kita lihatnya vektor yang sebelah atas. Yang sebelah atas, dia nanti tandanya positif ke arah normal, dan di sini ke arah negatif normal kalau kita lihat dari bawah. Sehingga kita bisa tuliskan E dalam bentuk vektornya, itu sama dengan sigma plus 2 epsilon 0, di sini plus minus normalnya, vektor normal. Tergantung kita lihatnya dari arah yang mana. Nah, itu adalah contoh pemakaian hukum Gauss untuk apa namanya sebaran-sebaran garis dan luasan yang tak hingga. Kemudian mungkin ini akan jadi contoh yang terakhir untuk hukum Gauss, yaitu untuk bola, ya, bola yang punya muatan listrik, nah, bola dielektrik, gitu ya. Oke, kita batasin dulu di sini pengerjaannya kan seperti ini. Nah, misal saya punya bola. Nah, bola ini misal titik pusatnya ada di sini. Nah, ini titik pusat, kemudian di sini adalah jari-jarinya. Itu adalah R misalnya, jari-jarinya adalah R. Nah, di sini saya bisa meninjau dua buah kasus. Ya. Saya bisa ingin melihat bagaimana medan ketika di posisi R kecil, di mana R-nya itu di luar, atau saya juga bisa meninjau gimana medan listrik di dalam bola tersebut. Ya, jadi ini titik di luar bola. Yang ini R juga misalkan, saya anggap R, sama-sama R gitu. Kasus 1, kasus 2. Nah, untuk kasus 1
Kita bisa menggunakan hukum Gauss juga sama. Jadi misalkan di sini ada sebuah bola. Untuk kasus 1 ya, kasus 1 ini. Untuk kasus 1 di mana saya punya R-nya itu lebih besar daripada jari-jari bola. Nah, maka di sini hukum permukaan Gauss-nya itu seperti apa? Jadi kalau kita gambarkan, kita sketsa aja di sini misalnya. Berarti kayak gini, ini misalnya bola, kemudian saya buat permukaan Gauss bolanya di luar gitu. Oke, jadi kita akan cari tahu dari sini ke sini itu E di titik ini berapa. E di titik itu berapa. Nah, caranya gimana? Caranya cukup simpel. Jadi ya tinggal kita pakai hukum Gauss saja. Jadi integral tertutup E dot dA sama dengan Q-in per epsilon 0. Jadi misalkan di sini Q-nya muatan totalnya itu adalah misalnya adalah Q, muatan totalnya adalah Q, dan tentu di sini dia punya volume bolanya adalah 4/3 PR pangkat 3 kan gitu ya. Sehingga dari sini saya juga bisa punya nanti suatu besaran rapat muatan volume rho sama dengan Q per volume sama dengan yaitu Q-in gitu ya, Q-in per volume, Q 4/3 PR pangkat 3 gitu ya. Oke. Nah, untuk yang pengerjaan kasus pertama dulu, ini maka saya punya, karena sama-sama E-nya ke arah sini dan R-nya juga, R itu juga sama ke arah sana, vektor permukaannya sama searah, sejajar, maka dotnya itu jadi jadi 1 ya. Jadi saya punya E tertutup dA ini, nanti akan jadi permukaan bola yang luar, sama dengan Q-in tadi Q per epsilon 0 ya, Q-in-nya sebesar Q. Maka di sini saya punya E sama kali permukaan bola adalah 4πr kuadrat sama dengan Q per epsilon 0. Sehingga saya kembali dapatkan rumusan yang sudah kita miliki tadi, E sama dengan 1/4π epsilon 0 Q per R kuadrat. Ya, kalau kita mau jadikan dia dalam bentuk vektor, tinggal kita kasih panah, di sini kasih arah medan listriknya. Nah, untuk kasus yang kedua, untuk kasus yang kedua tadi gimana? Kita gambarkan lebih ini aja supaya lebih jelas. Kasus kedua kayak gini tadi. Nah, saya ingin tahu ini kasus kedua tadi pusat keliru. Untuk kasus yang kedua tadi dari pusat, di sini jaraknya adalah R. Kemudian saya ingin tahu di dalam, gimana medan di dalam bola dielektrik dan listrik. Kita tengahkan dulu. Nah, kita misalkan ingin tahu di suatu titik tertentu di dalam bola tadi, misalnya di titik ini R. Nah, ini kasus kedua. Nah, kita gambarkan permukaan Gauss-nya itu bola yang jari-jarinya R kecil itu ya. Ini untuk kasus 2 di mana R tempat tinjauannya itu lebih kecil dari jari-jari bola. Nah, dari sini kita masukkan ke hukum Gauss-nya, kita tuliskan E dot dA. Ingat, ini adalah untuk permukaan Gauss ya, ini adalah permukaan Gauss. Berarti yang dalam. Permukaan Gauss itu yang mana? Yang biru ya. Oke. Sama dengan Q-in per epsilon 0. Nah, di sini Q-in-nya kita akan pakai
dalam bentuk ini. Q in itu sama dengan rho kali V. Itu ya. Jadi kita bisa tuliskan di sini integral E dot dA, dA-nya itu adalah D yang di dalam ya, atau ini sama-sama R tadi dengan argumen yang sama, E integral tertutup dari dA untuk permukaan Gauss ya, ini adalah permukaan Gauss, sama dengan Q-in-nya itu Q-in yang di mana? Q-in yang ada ini tuh yang mana? Berarti Q-in-nya itu adalah yang di sini, yang dilingkupi oleh permukaan Gauss, kan berarti bukan permukaan bukan muatan total ya. Jadi Q-in-nya itu yang mana? Q-in itu sama dengan rho dikali dengan volume Gauss ya, volume Gauss. Volume Gauss-nya yang itu rho berarti 4/3 pi r kecil pangkat 3 gitu ya. Nah, ini adalah Q-in-nya. Sehingga Q-in-nya kita bisa tuliskan sebagai ini. Rho kali 4/3 pi r pangkat 3 per epsilon 0 gitu ya. Nah, dari sini ini E, kemudian di situ kita tuliskan di sini apa? Nah, di sini kita bisa tuliskan sebagai permukaan Gauss-nya itu adalah permukaan yang biru 4 pi r kuadrat sama dengan rho 4/3 pi r pangkat 3 kan gitu ya. Nah, jadi ini yang bisa dicoret yang mana? Ini coret, ini coret. Kemudian 4 pi dicoret sama 4 pi gitu ya. Ini per epsilon 0. Jadi E-nya itu sama dengan rho r per 3 epsilon 0. Nah, rho sendiri itu tadi apa? Rho-nya itu tadi adalah Q-in, Q total ya, Q total dibagi dengan volume total kan. Nah, berarti misalnya ini adalah volumenya tadi, muatannya Q dan volumenya ini. Ya, kita tuliskan lagi di sini berarti sama dengan Q per 4/3 pi r besar pangkat 3. Nah, itu kita bisa tuliskan di sini. Berarti di sini adalah Q R gitu ya. QR per 4 QR per epsilon tunggu dulu. Q 4/3 PR pangkat 3 gitu kan, dibagi ini adalah epsilon 0 di sini. Oke, jadi ini adalah bentuknya, dan di sini ada kali 3 kan di sini. Nah, 3-nya itu dicoret dengan yang ini. Sehingga E, bentuk E-nya itu adalah 1/4 pi epsilon 0 ya, 1/4 pi epsilon 0. Di sini Q ya kan, di sini Q dikali R per R pangkat 3. Kalau dalam bentuk vektor kemana arahnya? Tentu ke arah radial. Dalam bentuk vektornya ini R-nya ke arah R radial gitu. Nah, jadi ini adalah hukum Gauss kalau kita mau di dalam permukaan, di dalam bola yang bermuatan Q. Nah, gimana ketika R-nya itu, R kecil ini kita lebarkan sehingga dia R kecil sama dengan R besar, bentuknya kayak apa? Ketika R kecil sama dengan R besar, maka E-nya akan menjadi 1/4 pi epsilon 0 Q R kan, ini R pangkat 3 kan gitu ya, R topi. Jadi ini dicoret, ini nanti jadi pangkat 2. Jadi bentuk yang sudah kita cukup familiar gitu ya. Baik, mungkin seperti ini untuk materi distribusi muatan kontinu dan hukum Gauss. Kita akan bertemu di perkuliahan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.